Anda kembali di Barometer Spesial Belak-Belakan bersama Capres Yusuf Kala. Pak Kala, Bapak sudah siap menjadi Capres, tapi yang banyak ingin diketahui orang adalah sebetulnya berapa modal yang Bapak siapkan untuk jadi Capres nih Pak? Modal yang pertama untuk upaya mencapai sesuatu, apalagi negeri begitu luas, begitu besar penduduknya, sehingga ongkos bikin iklan saja berapa. Jadi uang juga banyak darinya ke CCTV. Soal uang memang pasti banyak ya Pak. Tetapi kalau uang yang menentukan, nanti yang jadi presiden hanya orang yang mampu dan tidak perlu. Jadi sebenarnya memang uang perlu, tapi tidak segala-galanya tergantung. Iya, memang banyak faktor Pak. Tapi kalau saya bertanya soal uang Pak, tadi kekayaan Bapak yang dilaporkan itu 303 miliar rupiah. Berapa persen sih Pak modal untuk nyapres ini dari 303 miliar itu Pak? Ini uang ini bukan uang cash, juga saham di perusahaan, ada juga rumah macam-macam. Jadi walaupun mau dipakai tidak bisa dipakai, karena itu tidak bisa dijual gitu. Jadi kira-kira berapa persen nih Pak? Belum dijawab pertanyaan saya. Nanti tunggu laporan KPU lah nanti. Pak, dukungan keluarga terhadap pencapresan Pak Kala ini seperti apa? Apa didukung penuh? Apa sebelumnya sempat terjadi perdebatan di dalam keluarga Pak? Oh enggak, semua didukung penuh. Biasanya keluarga kalau yakin, saya yakin, dia ikut yakin juga, mendukung semuanya lah. Nah kalau keluarga dukung penuh, kalau partai sendiri Pak? Partai sendiri dukung. Tapi nggak penuh Pak kayaknya. Oh enggak perlu penuh, ada satu dua orang yang suka ngomong-ngomong, bagus juga supaya ada reklame partai lah. Partai butuh berita. Ya, Pak, Bapak sudah berapa kali menyatakan di depan media kenapa Bapak berpisah dengan SBY. Saat ini Bapak sesal nggak Pak? Kenapa Bapak berpisah? Saya kira itu jalan ilahi. Atau justru merasa blessing Pak? Hah? Atau justru merasa blessing? Ada juga. Ada juga ya. Pak, kita punya gambar bagaimana hubungan SBY dan JK, pasang surutnya. Kita bisa saksikan bersama-sama. Nah, ini Bapak tentu ingat ya Pak? Melakukan pertemuan khusus di ruang sebelah. Ini bagian surutnya Pak. Oh naiknya ini. Waktu naiknya. Naiknya justru ya. Setelah dari dingin, ini hangatnya ya Pak ya. Bapak ngapain sih Pak itu Pak? Hah? Mendengarkan dengan Pak itu Bapak kayaknya sangat ekspresif ya, sangat ekspresif. Baik, Pak JK, tadi yang saya tangkap mungkin semua audiens di sini menangkap Bapak ada berpangku dagu Pak. Itu apa yang Bapak pikirkan Pak? Tapi kira kenapa kita tiba-tiba berpisah? Artinya ada penyesalan dong Pak. Iya. Tidak diniatkan, cuma kan seperti yang selalu saya katakan, 3 kali saya minta untuk sama-sama jalan terus, tapi rupanya beliau memutuskan yang lain. Jadi saya jalan sendiri. Pak Yusuf Kala menjawab, ya ini rasa-rasanya baru pertama Bapak menyebut penyesal ya Pak ya di depan. Tidak ada artinya menyesal, arti kata justru juga mungkin satu jalan takdir yang baik. Ya ini baru betul-betul belak-belakan dari seorang Yusuf Kala. Orang ini ya, sebagai pengamat ya, pengamat ya. Ini ada blessingnya, ada baiknya, sehingga demokrasi itu semakin meningkat, ada kompetisi. Kalau saja Pak JK masih menyatu terlalu kuat, kompetisi tidak meriah. Ya, dengan begini kan menjadi lebih meriah. Dan kedua, kan Golkar kan pemenang nomor 2, maka wajib untuk maju. Itu etika kesantunan politik. Oh, wajib hukumnya ya? Wajib hukumnya untuk mendukung tradisi demokrasi. Maka pemenang kedua itu harus ikut maju dalam kompetisi. Iya. Jadi sudah betul ada fatwa keluar dari Tausiah. Saya tadi mungkin lebih banyak mengamati. Kalau dulu kita pernah mendengar istilah asal Bapak senang, akhirnya membahayakan negara kita sampai jatuh. Nah sekarang ini Bapak dikelilingi sama orang yang mendukung. Terus tadi Mbak Rika juga bilang, tapi
ada juga yang nggak mendukung. Kayaknya yang nggak mendukung ini Bapak juga tetap harus menjalin komunikasi supaya ada kritik-kritik. Ada nggak ke depannya bahwa ini badan kritik saya, kalau dibilang saya jelek, saya akan dengarkan gitu. Justru itu namanya kampanye. Justru kita tidak mencari orang yang mendukung, mencari yang tidak mendukung. Ya, Supaya kita ketemu orang yang tidak mendukung, kita jelasin. Kenapa gitu? Ya, kita jelasin. Kalau yang sudah mendukung ya sudah. Terima kasih, tinggal cari yang. Pak, jadi Bapak sering turun ke lapangan pada orang-orang yang tidak mendukung. Seperti apa hasilnya, Pak? Apa? Seperti apa hasilnya waktu saat Bapak turun ke lapangan ke orang-orang yang tidak mendukung? Oh, bagus, karena itu kan kita punya tren naik, kita punya pulling naik terus. Akibat ya kemana orang tidak setuju saya datangi, jelasin baik-baik gitu kan. Sampai akhirnya setuju ya Pak? Oh iya, itulah namanya kampanye. Baik, kita beri kesempatan kepada dua mahasiswa untuk bertanya di segmen terakhir ini. Ya, silakan. Selamat malam, Malam. Yusuf Kala. Ya. Saya di sini mewakili teman-teman saya dari Universitas Pelita Harapan. Ya. Singkat aja pertanyaan saya. Kira-kira terganggu nggak Bapak dengan image latar belakang dari cawapres Bapak Wiranto terkait dengan isu-isu mengenai pelanggaran HAM? Dan kira-kira bagaimana kedepannya citra Indonesia ketika seandainya Bapak menjadi presiden saat nanti pemilu setelah berakhir? Baik, terima kasih Pak JK. Sebelum menjawab, kita beri kesempatan kepada mahasiswa satu lagi, mungkin dari UI yang belum dapat kesempatan ya. Silakan. Pertanyaan yang singkat. Terima kasih, sama-sama kuning. Saya Wahyu dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Begini Pak, lazimnya kan kita kalau visi dan misi dari calon presiden itu ngegambarin bagaimana kita melihat presiden kalau seandainya dia terpilih itu bagaimana dia nantinya. Nah, sementara yang ingin saya tanyakan, jika Bapak tidak terpilih itu apa yang bisa Bapak berikan kepada negara, apa kontribusi Bapak kepada negara? Soalnya dari yang sebelum-sebelumnya itu calon presiden yang kalah itu biasanya makin redup, makin tenggelam, kemudian baru muncul lagi saat akan adanya lagi pemilihan, gitu Pak. Baik, terima kasih. Baik. Silakan Pak langsung menjawab Pak. Pertanyaan Pertama, mana dulu yang ingin dijawab? Tentang Pak Wiranto.